Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'dah. Seluruh mahasantri yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di mana saja Anda berada, alhamdulillah, pada hari ini kita bisa melaksanakan pengkajian kita kitab Jurumiyah, dan juga kita masih saja senantiasa diberi kenikmatan sehat, juga kenikmatan iman serta kenikmatan Islam, sehingga kita bisa senantiasa melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan aktivitas kita dengan sebaik-baiknya. Semoga apa yang kita laksanakan, apa yang kita upayakan, apa yang kita amalkan, selalu mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Salat salam juga kita aturkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah nanti. Seluruh masantri yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita pada hari ini sampai pada naibul fa'il. Isim rofa yang kedua, yaitu naibul fa'il. Bismillahirrahmanirrahim. Babul maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh. Bab maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Jadi objek tetapi subjeknya tidak disebutkan, tidak diketahui atau disembunyikan. Ini yang juga disebut sebagai naibul fa'il, pengganti fa'il. Wahwa utawi naibul fa'il atau maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya, al-ismu al-marfu', isim kang den rafa'ake, isim yang rafa, alladzi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu, yaiku isim lam yuzkar kang ora den sebutake, tidak disebutkan, tidak didatangkan, tidak diwujudkan, tidak diperlihatkan, ma'ahu sertane fi'il, sertane naibul fa'il itu apa? Fa'iluhu, fa'ilnya. Naibul fa'il adalah maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya, sehingga maf'ul itu menduduki atau menempati posisi fa'il. Fa in kana fi'lu madhiyan, mongko lamun ana apa fi'il, ana iku madhiyan, jika fi'ilnya itu berupa fi'il madhi, dzumma awaluhu wa kusira ma qabla al-akhir, wa kusira ma qabla akhiruh, wa kusira ma qabla akhirih, dan dikasrohkan apa-apa atau huruf sebelum akhir dari fi'il itu.
fa in kana al fi'lu madiyan, jika fi'ilnya itu berupa fi'il madhi, maka dzumma awaluhu, huruf dari fi'il madhi itu harus didhamahkan, wa kusira ma qabla akhirih, dan harus dikasrohkan, diharokat kasrohkan huruf sebelum akhir dari fi'il mudhari', fi'il madhi itu. Wa in kana mudhari'an, lan lamun ana apa fi'ilnya itu berupa fi'il mudhari', dzumma awaluhu, mongko den dhammahke, diberi harokat dhammah awal dari fi'il mudhari' itu, wa futiha ma qabla akhirih, dan diberi harokat fathah huruf sebelum akhir dari fi'il mudhari' itu. Itu bedanya fi'il madhi dan fi'il mudhari', ya. Fi'il madhi dan fi'il mudhari' di dalam menyertai naibul fa'il. Jadi kalau fi'il madhinya, fi'il madhi itu dzumma awaluhu wa kusra ma qabla akhir, sementara dalam fi'il mudhari' dzumma awaluhu wa futiha ma qabla akhir. Kalau fi'il madhi dhammah awalnya, kasroh sebelum akhir. Kalau fi'il mudhari' dhammah awalnya dan fathah sebelum akhir. Wa huwa ala qismaini, zahirin wa mudmarin. Zahirin wa mudmarin, wa huwa utawi naibul fa'il, wa huwa utawi naibul fa'il, atau al maf'ul alladzi lam yuzkar ismu fa'ilu, atau naibul fa'il. Adapun naibul fa'il utawi naibul fa'il iku ala qismaini, ing atase rong dumduman, ada dua macam naibul fa'il. Zahirin, yang pertama adalah naibul fa'il zahirin, yang zahir, yang lahir, yang nampak, yang jelas. Wa mudmarin, yang kedua adalah yang menggunakan dhamir atau kata ganti. Mudmar, naibul fa'il isim dhamir. Jadi naibul fa'il isim zahir dan naibul fa'il isim dhamir. Fadzahiru, mongko utai naibul fa'il isim zahir, adapun naibul fa'il yang berupa isim zahir iku nahwu qaulika, padane pengucap pira, dzuriba zaidun. Dzuriba zaidun. Dzuriba itu fi'il madhi. Tadi kaidahnya kalau fi'il madhi itu dhammah awalnya wa kusira ma qabla akhirih, kasroh sebelum akhir dari fi'il madhi itu. Awalnya dhammah, kasroh sebelum akhir. Dzuriba. Kemudian naibul fa'ilnya adalah zaidun. Dzuriba zaidun. Artinya wis dipukul sopo Zaid. Dalam hal ini Zaid ini sebagai objek, tapi pelakunya tidak diketahui. Kalau dalam bahasa Indonesia ini disebut kalimat pasif. Zaid telah dipukul, artinya siapa yang memukul itu disembunyikan, tidak disebutkan. Jadi asli dari kalimat ini bisa dikatakan dzaraba amrun zaidan.
Amr telah memukul Zaid. Dzaraba Amrun Zaidan. Amr telah memukul Zaid. Karena lafal amrunnya ini dihilangkan atau disembunyikan, maka kedudukan Zaid itu menduduki posisi Amr sebagai fa'il. Maka kata Zaid tadi, Zaidun, lafal Zaidun tadi, isim dohir Zaidun, ini kemudian menempati posisi fa'il, maka disebut naibul fa'il. Yang dirubah adalah fi'ilnya. Jadi aslinya itu dzoroba, kemudian karena fa'ilnya dihapus, disembunyikan, maka kemudian fi'il madhi tadi dari fi'il maklum diubah menjadi mabni majhul. Fi'il mabni majhul. Ini kemudian kita baca dzuriba Zaidun. Wa yudrabu Zaidun. Nah, ini yang fi'il mudhari'. Yudrabu dzumma awaluhu wa futiha ma qabla akhir. Jadi awalnya itu dhammah dan fathah sebelum akhir. Yudrabu Zaidun. Wa ukrima Amrun. Nah, ini contoh yang lain adalah wa ukrima Amrun. Dan telah dimuliakan siapa? Umar itu. Artinya Umar ini, Amr ini posisinya adalah orang yang dimuliakan. Ukrima Amrun. Umar telah dimuliakan. Siapa yang memuliakan ini disembunyikan. Ukrima ini fi'il mabni majhul. Karena ini mendampingi naibul fa'il. Ukrima Amrun. Jadi lafal aslinya bisa jadi begini. Akroma Zaidun Amron. Zaid telah memuliakan Amr. Nah, karena lafal Zaidnya ini dibuang atau disembunyikan, maka Amr menduduki posisi sebagai naibul fa'il, pengganti fa'il. Dan fi'ilnya harus diubah dari akroma, karena ini fi'il madhi, akroma, wazan af'ala, kemudian diubah menjadi ukrima, dimuliakan. Umar telah dimuliakan. Wa yukramu Amrun. Dan sedang dimuliakan. Umar itu sedang dimuliakan. Ini fi'il mudhari'nya. Yukramu. Jadi dzumma awaluhu wa futiha ma qoblal akhir. Awalnya dhammah dan difathahkan sebelum akhir. Yukramu Amrun. Sedang dimuliakan. Umar sedang dimuliakan. Wal mudmaru nahwu qaulika dzuribtu. Sedangkan naibul fa'il isim dhamir, contohnya adalah dzuribtu. Lafal dzuribtu.
saya telah dipukul. Dhamir tu mutakalim, dhamir mutakalim wahdah, ana, dari ana, lafal ana, dzuribtu. Ini kedudukannya tu di sini sebagai naibul fa'il. Artinya pengganti fa'il. Maka diartikan dzuribtu itu dengan saya telah dipukul. Siapa yang memukul? Saya tidak tahu. Atau disembunyikan. Siapa yang memukul? Dzuribtu. Wa dzuribna. Wa dzuribna. Dhamir yang kedua adalah mutakalim ma'al ghair, nahnu. Kami telah dipukul. Dzuribtu, dzuribna. Kami telah dipukul. Wa dzuribta, wa dzuribta. Kamu laki-laki, kamu telah dipukul. Dzuribta. Wa dzuribti, dzuribti, ada dzuribti. Kamu perempuan telah dipukul. Kalau dzuribta ini mukhatab, orang kedua laki-laki, anta. Kalau dzuribti mukhatabah, orang kedua dhamir mukhatabah, muannas mukhatabah. Orang kedua perempuan, dzuribti. Wa dzuribtuma, dzuribtuma. Kamu berdua telah dipukul. Kamu berdua telah dipukul. Wa dzuribtuma. Laki-laki perempuan sama saja. Kamu berdua telah dipukul. Wa dzuribtum. Dan kamu sekalian menunjukkan banyak telah dipukul. Kalian semua telah dipukul. Siapa yang dipukul? Siapa yang memukul ini? Semua tidak diketahui atau disembunyikan. Dzuribtum. Wa dzuribtunna. Wa dzuribtunna. Kalian semua perempuan telah dipukul. Wa dzuribtunna. Ini jamak muannasah mukhatabah. Kemudian wa dzuriba. Dia telah dipukul. Dia laki-laki telah dipukul. Dia itu siapa? Ya bisa jadi dia itu Zaid. Siapa yang memukul? Mungkin Umar. Jadi cukup melafadzkan dzuriba. Dhamir orang ketiga laki-laki atau huwa, dia laki-laki. Jadi dzuriba itu bermakna dia laki-laki telah dipukul. Siapa yang memukul? Tidak diketahui atau disembunyikan. Wa dzuribat. Wa dzuribat. Dia perempuan telah dipukul. Wa dzuribat. Ini orang ketiga untuk mu'annas, yaitu hiya. Orang ketiga, hiya. Dia perempuan telah dipukul. Wa dzuriba. Wa dzuriba ini untuk orang ketiga. Untuk orang ketiga. Jadi huma. Iya, huma wa dzuriba. Dia berdua telah dipukul. Dzuriba.
zuriba. Dia berdua telah dipukul. Kemudian berikutnya adalah wadhuribu. Wadhuribu. Mereka laki-laki. Jadi orang ketiga jamak. Hum, mereka laki-laki telah dipukul. Wadhuribu, mereka laki-laki telah dipukul. Kemudian dhamir yang terakhir adalah wadhuribna. Wadhuribna bidhammil dhad wa kasrir ra. Dhammah awalnya dzuribna wa kasrir ra. Jamak nuswah al-ghaibat. Jadi menunjukkan perempuan banyak, ghaibah artinya orang ketiga. Hunna, jadi hunna. Jadi naibul fa'il isim dhamir ini ada dzuribtu, dzuribna, dzuribta, dzuribti, dzuribtuma, dzuribtum, dzuribtunna, dzuriba, dzuribat, dzuriba, dzuribu, dan dzuribna. Jadi ada 12 naibul fa'il isim dhamir. Sedangkan untuk naibul fa'il isim dhahir ini tak terbatas. Banyak sekali. Ya sebanyak isim yang bisa disebutkan. Banyak sekali. Jadi bisa seluruh nama dari mahasantri, bisa seluruh nama dari semua orang. Nah, ini adalah naibul fa'il isim dhahir. Atau juga nama binatang, boleh saja. Jadi sepanjang itu adalah isim. Jadi nama binatang juga boleh. Benda-benda juga boleh. Jadi sejauh itu adalah isim. Ini bisa dijadikan sebagai naibul fa'il. Contoh misalnya kitab. Contoh misalnya adalah kitab. Ini juga bisa dijadikan sebagai naibul fa'il. Bisa kita katakan quri'al kitabu. Quri'al kitabu. Kitab itu telah terbaca. Kitab itu telah terbaca. Dzuribal kalbu. Anjing itu telah terpukul. Anjing itu telah terpukul. Dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan bahwa naibul fa'il untuk isim dhahir ini sangat luas, sangat banyak jumlahnya. Sebanyak objek yang bisa dijadikan sebagai penderita, objek yang dikenai sasaran. Adapun naibul fa'il isim dhamir ini macamnya adalah 12. Yang ini seluruh mahasantri harus mampu menghafalnya. Jadi 12 ini harus dihafalkan.
Jadi dzuribtu, dzuribna, dzuribta, dzuribti, dzuribtuma, dzuribtum, dzuribtunna, dzuriba, dzuribat, dzuriba, dzuribu, dzurib, dzuribna. Nah, ini 12 ini haruslah dihafal. Baik seluruh mas santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita pada hari ini tentang naibul fa'il atau al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Semoga kita bisa memahami pelajaran kita hari ini dan tetap semangat, jaga sehat dengan tetap melaksanakan protokoler COVID-19. Pakai masker jika bertemu dengan banyak orang, jaga jarak, dan juga sering mencuci tangan. Baik, marilah kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.